Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas terkait dengan materi perpajakan bersama saya, Lela Mumtazatun. Untuk yang pertama, pada materi perpajakan ini kita harus tahu apa sih pengertian dari pajak. Nah, undang-undang yang mengatur terkait dengan pajak dimulai daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, pengertian pajak itu apa? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, ini pengertian dari pajak dan yang perlu kalian perhatikan di sini terkait dengan pajak adalah ini sifatnya wajib. Bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang. Nih, ada undang-undangnya dan tidak mendapat imbalan secara langsung atau balas jasa secara langsung untuk kemakmuran rakyat. Berarti kalau kita simpulkan di sini, apa sih ciri-ciri pajak? Nah, ini ciri-ciri pajak itu merupakan kontribusi wajib yang kedua bersifat memaksa. Kalau tidak dibayar, dikenai sanksi. Yang ketiga, ada undang-undangnya yang mengatur. Yang keempat, yaitu balas jasa tidak langsung atau tidak mendapat balas jasa secara langsung. Yang kelima, tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Ini pengertian dari pajak, 5 poin yang bisa kita ambil. Berikutnya, kita mengenal fungsi pajak. Fungsi yang pertama adalah fungsi budgeter pajak, di mana pajak itu dipergunakan sebagai alat memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, fungsi alat pengatur atau reguleren sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, fungsi alat penjaga stabilitas dari pajak untuk stabilitas ekonomi. Yang keempat, fungsi sarana redistribusi pendapatan, dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Ya, kita ke bagian berikutnya yaitu manfaat pajak. Manfaat pajak ini yang pertama diantaranya adalah pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, pemilu. 4, penegakan hukum. Yang kelima adalah subsidi pangan. Berikutnya, yang keenam, ini ada subsidi BBM. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan. 8, pertahanan dan keamanan. 9, pelestarian lingkungan hidup. Berikutnya, ada yang ke-10 adalah penanggulangan bencana, 11 pelestarian budaya, 12 adanya transportasi massal, 13 biaya listrik yang terjangkau. Pada tarif pajak berikutnya dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tarif proporsional, tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Lalu ada tarif progresif. Ini tarif pajak yang dibayar
semakin besar jika penghasilan bertambah. Tarif degresif. Tarif pajak yang akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Tarif tetap. Besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan nilai jumlah tertentu. Nah, kalau yang proporsional ini tetap atau sejenisnya untuk setiap jumlah penghasilan. Maksudnya penghasilan tertentu nanti ditetapkan pajaknya segini. Kalau tetap ini keseluruhan. Contohnya kayak PPN. Nilainya 10% semua. Tidak ada pengecualian. Berikutnya perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pada kolom sini kita perhatikan ada kolom perbedaan dari dasar hukum, pajak, undang-undang, retribusi, peraturan pemerintah, peraturan menteri atau pejabat yang lebih rendah, balas jasa. Balas jasa ini pajak sifatnya langsung. Ya, kita ke perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Yang pertama, kita ada pada kolom bagian perbedaan. Di bagian perbedaan itu yang pertama ada dasar hukum dari pajak berdasarkan undang-undang, sedangkan retribusi, peraturan pemerintah, peraturan menteri atau pejabat yang lebih rendah. Sedangkan balas jasa, pajak sifatnya tidak langsung karena kita tidak bisa langsung menerima hasil dari pajak tersebut, yaitu dalam bentuk pembangunan. Misal kayak jalan raya, jembatan, fasilitas sekolah, kesehatan, dan lainnya. Sedangkan retribusi, balas jasanya langsung, karena kita langsung menerima balas jasa tersebut. Misal masuk ke objek wisata, nanti langsung dapat fasilitas bisa menikmati apa yang ada di objek wisata tersebut. Berikutnya kita ke objek pemungutan. Pada pajak ini sifatnya umum. Pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat, berarti semuanya bisa dikenai pajak. Sedangkan pada retribusi ini khusus. Pemungutan hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. Pada sifat dan sanksi dari pajak ini sifatnya memaksa dan mendapatkan sanksi jika tidak membayar. Sedangkan pada retribusi dapat dipaksakan, tapi keputusan terakhir diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Lembaga pemungut pajak itu siapa sih? Kalau pajak ini dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya pemerintah daerah saja. Inilah perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak ini ada 4. Yang pertama, asas equality, menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan setiap subjek pajak. Asas certainty, menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak, hukum, subjek pajak, objek pajak, dan tata cara pemungutan. Asas convenience of payment, menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Asas economics, menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Ini 4 asasnya. Lalu, jenis-jenis pajak. Yang pertama ada berdasarkan pihak yang menanggung, yaitu pajak langsung. Pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Ini langsung dikenai ke orang yang punya penghasilan dan juga punya bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Ini pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Contohnya, pajak pertambahan nilai ini yang bisa dibebankan atau dialihtangankan ke orang lain, pajak penjualan dan cukai. Yang kedua ada berdasarkan lembaga pemungutnya, dari yang pertama tadi pihak yang menanggung, ada pajak negara. Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat.
Contohnya PPh, PPN, barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Yang kedua ada pajak daerah, lembaga pemungutnya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Daerah tingkat 1 adalah provinsi, sedangkan daerah tingkat 2 adalah kabupaten, yaitu pajak kendaraan bermotor. Nih, pajak kendaraan bermotor, pajak radio, dan pajak reklame. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang ketiga yaitu ada berdasarkan sifatnya. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal pada sumbernya atau wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan bumi bangunan. Berarti kita melihat dari orang yang dikenai pajak tersebut. Pajak objektif ini pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai. Lalu berikutnya ada sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada Official Assessment System. Ini merupakan wewenang pemungutan pajak pada fiskus atau pemungut pajak. Jadi tergantung kantor pajaknya, pemungut pajak. Yang kedua ada Semi Self-Assessment System dan Withholding System. Semi Self-Assessment System ini suatu sistem pemungutan pajak yang pelimpahan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak sama pemungut pajaknya. Sedangkan withholding system ini suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Contohnya bendahara yang membayarkan, jadi bukan wajib pajak, bukan fiskus yang memungut ataupun menghitung pajak tersebut. Yang ketiga, full self-assessment system. Sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Kita lanjut ke objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Nah, contohnya apa? PPh. Objeknya berarti penghasilan itu sendiri. PBB, objek bumi atau tanah dan bangunan. Selanjutnya ada tata cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel. Dibagi menjadi 3. Yang pertama stelsel nyata, yang kedua anggapan, yang ketiga campuran. Nyata, pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. Anggapan pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Campuran, pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan. Ya, itulah jenis-jenis pajak.